Kisah misteri dunia. Duyung. Ada banyak kisah duyung dari Jepang, namun kisah yang satu ini berbasis pada legenda kuno 1400 tahun lalu. Satu kisah yang berasal dari kisah kepercayaan Shinto di kota Fujinomiya dekat kaki Gunung Fuji, Jepang. Di salah satu kuil Shinto di Fujinomiya tersimpan sebuah mumi duyung setinggi 170 cm berusia 1400 tahun. Ini merupakan salah satu mumi duyung tertua dan terbesar yang kini masih tersimpan di Jepang. Dari bentuknya mumi duyung berpenampilan menyeramkan, berkepala besar, bundar, dan botak. Hanya sejumput rambut yang tumbuh di depan kepala sampai ke hidungnya, mata dan mulutnya tampak terbuka. Ia memiliki sepasang tangan dengan kuku yang tajam, 20 cm. Setengah tubuh bagian atas menyerupai manusia dan setengah bagian di bawah menyerupai ekor ikan. Namun, struktur tulangnya tidak diketahui pasti bagaimana bentuknya karena belum pernah diteliti. Legenda mengenai duyung monster ini muncul pada masa putra mahkota Jepang Shotoku Taishii, di tahun 574-622 Masehi. Saat itu Shotoku berjalan melintas tepian Danau Biwa. Saat ia menyepi tiba-tiba muncul sesosok monster dari dalam danau yang berseru pada Shotoku bahwa ia adalah seorang nelayan yang dikutuk menjadi monster duyung bertubuh setengah orang setengah ikan, karena perbuatan di masa lalunya yang sering membunuh hewan untuk disantap. Ia mengaku baru memahami kekeliruannya dan berharap agar ia menjadi peringatan bagi seluruh manusia agar tidak melakukan pembunuhan terhadap satwa. Pesan ini disampaikan untuk dunia di masa depan. Karena itu monster tersebut minta agar ia, setelah mati nanti, dikeringkan dan ditempatkan di sebuah kuil sebagai peringatan bagi umat manusia. Setelah menyampaikan pesan-pesan itu monster duyung itu kemudian meninggal. Shotoku kemudian merenungkan ucapannya itu dan mengeringkan duyung tersebut menjadi mumi. Sesuai permintaan sang duyung, putra mahkota mendirikan sebuah kuil untuk mumi sang duyung. Selama 1400 tahun mumi ini berpindah-pindah tangan. Sampai akhirnya ditempatkan di kuil Shinto di Fujinomiya hingga kini. Keberadaan mumi ini dihubungkan dengan kepercayaan yang berpantang membunuh satwa alias hidup ala vegetarian, duyung-duyung yang nyata. Tidak diketahui pasti apakah legenda soal duyung berasal dari kisah nyata atau bukan, namun berdasarkan telah ilmiah di beberapa perairan yang di masa lalu duyung sering dikisahkan, justru memang dihuni hewan-hewan spesial. Beberapa hewan spesial itu hingga kini masih hidup di perairan tawar atau asin. Hewan-hewan inilah yang sering disalah tafsirkan sebagai duyung. Mungkin karena kebiasaan hidupnya, bentuknya dan performanya yang memang mirip. Apalagi bila dilihat dari kejauhan. Hewan-hewan ini dikenal sebagai dugong, manatee dan sapi laut, shichou. Ketiga spesies ini memiliki bentuk tubuh yang mirip, namun hidup di lingkungan perairan yang berbeda. Tergolong sebagai mamalia yang suka menyusui dan berjemur di batu karang dan tepi-tepi perairan, atau mengeluh dan bersuara lantang. Dugong adalah mamalia laut pemakan tumbuhan. Bisa ditemukan di perairan dangkal kawasan pantai India, Pasifik Selatan, dari wilayah pantai timur Afrika sampai utara Australia, perairan pantai Papua, dan kepulauan lain di Pasifik. Dugong berwarna coklat kelabu, tubuhnya sepanjang 2,7 meter dan mampu hidup sampai usia 70 tahun. Manatee. Ada 3 jenis manatee yang sudah dikenal. Ada yang hidup di perairan Karibia dan sepanjang pantai tenggara Amerika Selatan. Ada yang di sepanjang perairan pantai dan muara sungai Florida, dan jenis ketiga yang hidup di perairan tawar sungai Amazon.
Manatee ini ada yang hidup di air tawar dan air asin. Warna manatee kelabu, dengan ukuran panjang tubuh 4 meter, sapi laut, Sichou. Pertama kali ditemukan dan diidentifikasi pada 1741 di dekat Pulau Kemender di Laut Bering. Sapi laut biasanya suka hidup di perairan dangkal dekat pantai. Ukuran tubuhnya bisa sepanjang 7,6 meter dan warnanya kelabu kecoklatan dengan pola polka dot samar. Ketiga hewan air yang menyusui anaknya ini termasuk dalam kelompok ordo, grup, hewan mamalia air yang disebut Sirenia. Penamaan kelompok mamalia air ini dibuat para ilmuwan berdasarkan kepercayaan kuno, mitologi, bahwa hewan-hewan Sirenia inilah yang dulu diyakini para pelaut sebagai sirens atau duyung, legenda duyung. Makhluk setengah manusia setengah ikan selama ribuan tahun duyung telah menjadi legenda. Dipercaya sebagai perwujudan makhluk setengah ikan setengah manusia. Dari belahan bumi barat hingga timur, utara dan selatan. Kisah-kisah duyung mewarnai khazanah mitologi dan misteri dari lautan. Berdasarkan legenda, duyung adalah makhluk air yang setengah tubuhnya manusia dan setengah lagi ikan. Bagian pinggang ke atas biasanya berbentuk tubuh perempuan cantik dan pinggang ke bawah tertutup sisik seperti ekor ikan besar. Kisah mengenai duyung ini hampir sama atau serupa di belahan bumi manapun. Karena itu ia menjadi legenda yang universal. Ditinjau dari mitologi Yunani, duyung dipercaya sebagai si cantik penggoda pelaut. Siapa yang tergoda rayuan sang duyung ia akan menemui ajalnya. Namun masyarakat Babilonia menganggap duyung sebagai dewa laut yang disebut sebagai Ea atau Oannes. Namun duyung ini adalah jantan. Mitologi kuno lain, Yunani dan Romawi, juga menyebut bahwa duyung adalah makhluk yang menyertai dewa-dewa laut semacam Poseidon, Neptune dan Triton. Duyung-duyung ini umumnya berupa makhluk bertubuh perempuan dengan paras cantik jelita. Berdada montok bercahaya, namun dari pinggang ke bawahnya seperti ekor ikan. Duyung pertama kali muncul dalam mitologi di Assyria, 1000 SM. Atargatis, ibu dari Ratu Assyria, Semiramis, adalah dewi yang mencintai seorang gembala namun kemudian ia membunuhnya karena cintanya ditolak. Merasa malu ia melompat ke dalam danau dan berubah menjadi ikan. Dalam transformasi menebus malu ia berubah menjadi duyung. Lalu pada masa 500 SM, kisah duyung terdengar lagi dari seorang filsuf dari Ionia, wilayah Yunani, bernama Anaximander. Ia berpendapat bahwa manusia berasal dari satu spesies hewan air. Teori ini kemudian disebut sebagai evolusi hewan air ke manusia. Pendapatnya ini dianggap sebagai pembenaran bahwa duyung adalah hewan air yang sedang berevolusi menjadi manusia. Begitu populernya duyung ini, sehingga tercantum dalam perkamen dan naskah-naskah tua. Bahwa dalam catatan Alexander the Great, sang penguasa Makedonia, 356-323 SM, kisah duyung juga terselip di sana. Saudara perempuan Alexander bernama Thessalonike disebutkan berubah menjadi duyung setelah kematiannya. Legenda dan kisah duyung ini tersebar kemana-mana. Dikisahkan oleh para pelaut dan penjelajah samudera. Umumnya duyung digambarkan sebagai perempuan cantik berekor ikan. Berambut panjang, bersuara merdu, suka berjemur di karang dan tepi pantai. Namun tak ada bukti pasti mengenai eksistensinya. Kecuali tertinggal dalam bentuk sketsa kuno dan tergambar di mata uang kaum Korintian, Yunani. Namun, ada sebuah buku bertahun 1718 yang terbit di Amsterdam, Belanda, yang mengupas soal kehidupan aneka satwa di Samudra Hindia. Buku ini dilengkapi artikel deskripsi,
aneka sketsa dan gambar. Dalam buku ini ada satu catatan detail soal duyung. Ada monster berwujud wanita setengah ikan, tertangkap di perairan Amboina, Gugus Kepulauan Maluku, Indonesia, berdasarkan pengukuran memiliki tubuh sepanjang 59 inci, 147,5 cm, bentuknya mirip belut laut, moa. Makhluk ini hanya bertahan hidup selama 103 jam, 4,5 hari, setelah ditangkap dan mati di akuarium. Selama pengurungan diberi makan ikan-ikan kecil dan hasil laut lainnya, namun ia tidak merespons makanan tersebut. Agaknya duyung memang masih misteri. Dipercaya ada, namun bukti yang terlihat sampai kini tak pernah pasti soal wujud duyung yang ada legenda. Para ahli bahkan menyimpulkan bahwa kemungkinan duyung itu adalah mamalia air yang dikenal sebagai dugong, manatee dan sicowo, sapi laut, yang disalah tafsir oleh pelaut masa lalu. Dongeng duyung yang tersohor walau sempat ditakuti oleh banyak pelaut, ternyata kisah soal duyung justru menarik pula bagi anak-anak. Satu dongeng tentang duyung yang terkenal adalah buah karya pendongeng dunia Hans Christian Andersen. Karya Andersen yang berjudul The Little Mermaid, 1836, menjadi satu dongeng paling populer soal duyung dan sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa. Bahkan kisah ini sudah difilmkan dalam versi kartun dengan judul yang sama oleh Walt Disney, namun dengan sedikit pengubahan di bagian akhirnya. Versi asli Andersen mengadaptasi kisah yang menjadi patron tentang duyung yang selalu berakhir dengan kesengsaraan. Berkisah soal duyung yang terobsesi dengan kehidupan di darat dan tertarik pada seorang pangeran. Untuk bisa berubah menjadi manusia ia harus rela kehilangan suaranya, bisu. Namun setelah menjadi manusia, sang pangeran tak membalas cintanya karena ia bisu. Akhirnya sang duyung tak bisa menikmati hidup dan berputus asa. By Havana edited by Ahmed.